Sahabat Asal Omong dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di Pojok Bebas Asal Omong dengan rubrik Pojok Bebas dengan rubrik Asal Omong. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah berita dari Manggarai Timur. Berita itu tidak mengenakan sebetulnya. Seorang pria yang sudah berumur sebetulnya, seharusnya akalnya sudah sehat, sudah wajar, sudah dewasa, paham nilai dan norma, tapi sangat disayangkan. Dia memperkosa ibu kandungnya sendiri. Ya bang, dia memperkosa ibu kandungnya sendiri bang. Ini peristiwa yang luar biasa ini ya. Masyarakat Manggarai Timur khususnya dan Manggarai pada umumnya tengah dirundung nestapa. Nestapa ini berasal dari seseorang pria yang berinisial BJ, usianya 35 tahun. Diberitakan dia berasal dari Kampung Vukung, Desa Mokel Morit, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari Manggarai Timur ini beritanya bukan hanya jalan yang jelek, Bang Jur, tetapi juga berita moral yang sangat memprihatinkan. BJ diberitakan memperkosa ibu kandungnya sendiri yang sudah berusia 62 tahun. Jadi seorang ibu yang sudah sangat berusia. Selain memperkosa, ia juga tega menganiaya ibunya tersebut. Informasi yang sudah beredar luas memberitakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5. Ya. Pelaku terbangun dan membuat keributan di dalam rumah. Suara ribut pelaku membuat kedua orang tua terbangun. Ya. Ayahnya, Des, 64 tahun, pun bangun dan menegur putranya tersebut. Terkait kekerasan seksual di dalam rumah tangga, kita sering mendengar cerita, ya, cerita kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya, atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Cerita-cerita seperti itu terus merobek kemanusiaan kita semua. Ya. Namun apa yang terjadi di Manggarai Timur adalah tindakan merobek kemanusiaan yang sungguh jauh lebih dalam lagi. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak pria terhadap ibu kandungnya yang telah berusia renta. Jadi kalau selama ini kekerasan seksual dilakukan oleh seorang ayah kepada anak putrinya, itu yang paling banyak terjadi. Ya. Atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri, itu juga banyak diberitakan. Tetapi apa yang terjadi di Manggarai Timur, seorang anak pria memperkosa ibu kandungnya. Gitu. Nah, berita seperti ini itu jarang kita dengar ya. Dia diberitakan ya. Keluarga seharusnya menjadi tempat utama dan pertama di mana semua anggota keluarga merasa lebih bebas ya. Lebih nyaman ya. Keluarga seharusnya begitu. Keluarga adalah tempat terbaik di mana kita dapat melatih diri untuk saling mencintai, saling peduli satu sama lain. Singkatnya, keluarga adalah tempat terbaik di mana kita dapat mengalami kasih sayang Allah dalam pengembaraan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan perjuangan. Keluarga seharusnya begitu, Bang. Apa yang terjadi dengan BJ di Manggarai Timur dan semua pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh begitu banyak anak dan perempuan mencerminkan fungsi keluarga sedang tidak berjalan dalam masyarakat kita saat ini. Dan juga terutama dalam hal ini ya di Flores atau di Manggarai Timur dalam kasus ini. Bagaimana Bang Pakar? Merefleksikan, merenungkan peristiwa yang menyakitkan ini ya. Bagaimana seorang anak itu memperkosa seorang ibu kandungnya sendiri. Kalau cerita tentang memperkosa orang lain itu banyak terjadi di mana-mana ya. Tapi sekarang ada ya kita anggap ini satu
satu pola baru lagi ya, pola baru lagi seorang anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Dan itu terjadi di Manggarai itu. Ya, terjadi di Manggarai. Mungkin ada sesuatu yang sedang berubah di Manggarai ini, Bang. Saya lihat abang ini agak bingung dengan berita ini, kah? Atau bagaimana, Bang? Saya sih mendengar berita seperti itu yang pertama bingung, kedua miris aja sih bahwa itu bisa terjadi di daerah yang sering kita kenal dengan kental dengan adat dan budaya. Jadi menurut saya ini ada 3 persoalan yang harus kita pahami dan yang mungkin harus jadi perhatian kita bersama, bahwa ada seorang anak kandung memperkosa ibunya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berbahaya, ya. Tetapi yang pasti bahwa satu hal, bahwa adat dan budaya kita khusus untuk kasus ini mengalami kegagalan bagaimana mereka mengajarkan warganya untuk tahu aturan-aturan, karena budaya itu yang mengatur orang untuk bisa lebih baik, bisa tahu aturan-aturan komunal yang memang berada. Itu seperti itu. Bahwa budaya mengalami, budaya kita atau adat dan tradisi kita orang Pulau mengalami kegagalan dalam hal ini, khusus kita di Manggarai. Dan yang kedua adalah peran agama, Peran institusi agama. ya. Peran agama khusus Katolik, saya melihat bahwa ini gereja Katolik juga mengalami kegagalan. Bagaimana dia melakukan pastoralnya, bagaimana dia melakukan katekesenya tentang hidup dan iman dari seorang yang beragama Katolik. Nah, hal ini menurut saya khusus untuk kasus ini ya, saya rasa gereja mengalami kegagalan untuk bagaimana mendidik moral umatnya. Dan yang ketiga mungkin masyarakat yang tidak peduli lagi dengan kehidupan, bagaimana kehidupan bermasyarakat kita, bagaimana tata krama hidup dalam suatu kampung, bagaimana hidup Menghormati orang tua. menghormati orang tua, saling menghargai. Dan ini problem yang harus jadi pikiran kita bersama. Benar ini kasus, mungkin ini kasus yang pertama yang terjadi Di Manggarai. di Manggarai ya, khusus di Manggarai Timur dan mungkin Manggarai pada umumnya. Atau NTT lah, Bang. Ya. Tapi ini menjadi atensi kita bersama bahwa ada yang gagal dalam sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat di sana. Bang, keluarga itu kan ada yang mengatakan merupakan institusi yang paling tua di dunia ini. Bahkan usia dari institusi keluarga ini setua usia manusia itu sendiri. Nah, mengapa institusi keluarga itu diciptakan? Salah satu tujuan itu kan untuk mengatur perilaku seks manusia. Kalau binatang dia tidak perlu institusi, karena dia kawin itu hanya pada musim-musim tertentu. Ada musim kawin bagi kucing, ada musim kawin bagi anjing dan lain sebagainya. Tetapi manusia dia bisa kawin kapan saja gitu. Dan ini kan sangat berbahaya gitu. Nah, oleh karena itu perilaku seks manusia itu diatur sedemikian rupa. Makanya institusi keluarga itu dibentuk untuk mengatur seks manusia. Jadi untuk memuliakan manusia itu sendiri. Jadi bayangkan Abang, kalau misalnya itu tidak diatur, seperti apa manusia itu. Nah, terkait dengan kasus ini, itu artinya bahwa kalau binatang itu dia hanya kawin pada musimnya, itu artinya pelaku ini mungkin belum sampai pada binatang juga, Bang, ya. Apalagi pada manusia kan? Kan begitu dong? Jadi dia main hajar saja gitu. Nah, kalau dia belum sampai pada manusia itu, Kalau kita tahu bahwa binatang melakukan hubungan seksual itu karena insting, ya. Tetapi manusia tidak. Makanya tadi saya katakan memang ini satu problem, bahwa memang dari 3 poin yang tadi memang keluarga juga gagal dalam hal ini untuk mendidik anggota keluarganya, mendidik anaknya untuk bagaimana
melihat hidup ini dengan baik, melihat karya Tuhan ini dengan baik, supaya kita selalu hidup selaras dengan apa yang diinginkan oleh pada umumnya kehidupan kita, sebelum kita menyelaras kehidupan kita dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi itu tadi ada 3 poin yang saya bahwa adat istiadat kita mengalami kegagalan dalam hal ini. Yang kedua adalah institusi gereja Katolik mengalami kegagalan, dan yang ketiga ya keluarga itu sendiri, mereka tidak mampu bagaimana menghadirkan nilai-nilai yang baik. Tetapi di umumnya kita di Manggarai bahwa kehidupan kita adalah bentuk komunal kampung. Dan bisa jadi bahwa kehidupan kampung juga itu sudah tidak normal lagi, sehingga hadirlah orang-orang yang seperti mungkin ini salah satu kategori bahwa beliau ini sakit jiwa ya. Dan itu perlu penanganan yang serius dari semua pihak, bukan cuma pemerintah. Tapi jangan dianggap sebagai sakit jiwa, Bang. Nanti dia tidak dihukum, Bang, karena ada sakit jiwa. Ini kan mengandaikan bahwa orang ini sakit jiwa. Tetapi ya itu tidak tiga poin utama tadi ya seperti itu. Mereka semua mengalami kegagalan. Bagaimana membentuk manusia seutuhnya yang baik, yang tahu menghargai orang tuanya, yang tahu menghargai bagaimana kehidupan bermasyarakat, berkeluarga dengan baik. Saya kira seperti itu. Ya demikian ya para sahabat asal omong, bincang-bincang kami pada sore hari ini ya, tentang sebuah peristiwa yang sangat menyakiti hati kita semua. Seorang pria, seorang anak yang sudah berusia dewasa memperkosa ibunya sendiri yang sudah berusia renta. Mudah-mudahan peristiwa ini kembali memanggil kita untuk merenungkan, merefleksikan tentang fungsi dan nilai dari keluarga. Mudah-mudahan dengan ini kita kembali mau menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat paling baik di mana kita dapat mengalami kasih sayang Allah di dalam hidup kita. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik berikutnya.